Sumasaro kemudian berjalan siapa Hatim al-Asham. Syekh Hatim al-Asham pergi setelahnya ilal Madinati ke Madinah. Fastaqbalahu maka kemudian menyambut Hatim siapa ahlul Madinah, penduduk Madinah. Ketika datang di Madinah disambut oleh penduduknya. Faqala maka berkata siapa Hatim, ini ngeledek juga Hatim ini. Ya qaumi wahai kaum, ayyatu madinatin hadza, ini kota apa ini? Jelas-jelas Madinah Rasulullah, dia tanya, ini kota apa ini? Qalu menjawab siapa kaum, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala berkata siapa Hatim, fa aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kotanya Rasulullah. Lah terus istana Rasul di mana? Banyak. Fa aina maka itu di mana? Qasru Rasulillah, istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta usalliya, hingga salat siapa aku fi di dalam qasru. Mana? Tunjukkan istananya. Saya ingin salat di sana. Qalu menjawab siapa kaum, maka lahu qasrun, maka tidak ada itulah bagi Rasulullah apa qasrun, istana. Rasulullah itu tidak punya istana katanya. Inna makana lahu baitun, bahwasanya itulah bagi Rasulullah apa baitun, ada rumah latiun yang mepet bil ardi, jadi ada rumah yang kecil kemudian yang hanya ya enggak, kalau istana itu kan lantai berapa, itu enggak, kecil yang mepet dengan bumi. Terus ngedek lagi. Qala berkata siapa Hatim, fa'ina kusuru ashabi, kalau begitu fa'aina maka itu di mana kusuru ashabihi, istana-istana sahabat-sahabatnya. Kalau gitu sahabat Rasulullah istananya pada di mana? Radhiyallahu anhu. Qalu menjawab siapa kaum, maka nalahum kusurun, tidak ada itu lahum bagi ashabi Rasulillah apa kusurun, istana. Tidak punya istana, tidak punya rumah-rumah besar. Inna makana lahum buyutun, bahwasanya itu lahum bagi ashab buyutun, ada beberapa rumah latiatun yang nempel bil ardi, di bumi. Ada rumah mereka itu rumah kecil-kecil. Kalau sekarang mungkin rumahnya RSSS. Rumah sangat sederhana, kemudian sulit selonjor. Selonjornya sampai sulit. Bil ardi, di bumi. Akhirnya Hatim kalau gitu, qala berkata Hatim, ya qaumi wa qaum, hadhihi madinatu Fir'aun. Kalau gitu ini adalah kotanya Fir'aun, kata gitu. Kalau gitu ini berarti kotanya Fir'aun, Madinatu Fir'auna, kotanya Fir'aun. Akhirnya marah kaumnya ini yang nerima tadi, yang sebelumnya adalah mengeluhkan itu jadi marah. Karena apa? Karena Madinah Rasulullah dianggap sebagai kotanya Fir'aun. Fa'akhadhu, maka kemudian menangkap siapa kaumhu kepada Hatim.
Wa dhahabu dan pergi siapa kaum bi dengan bawa Hatim ila sultani kepada raja, dibawa kepada raja. Dilaporkan. Wa qalu berkata siapa kaum hadza al-ajami yaqul hadhihi madinatu fir'aun. Katanya, wahai raja, orang ini orang ajam. Lah orang ini kok mengatakan bahwa kota ini dianggapnya kotanya Fir'aun. Untungnya nggak langsung didor oleh rajanya. Qala maka berkata siapa wali kota ketika itu, ya gubernurnya ketika itu. Wali madzalika, dia bertanya walinya itu, kok bisa kamu mengatakan bahwa kota ini adalah kotanya Fir'aun, itu alasannya apa? Wali karena apa? Dzalika demikian Madinatu Fir'aun, kok kamu anggap ini kotanya Fir'aun, itu alasannya apa? Qala berkata siapa Hatim, la takjal. Nah, jangan apa? Jangan segera, maksudnya jangan segera itu ya, jangan tinggi. Jangan nada tinggi dulu lah gitu. Slow saja, jangan ngegas lah. Orang sekarang bilangnya jangan langsung ngegas gitulah. Slow saja gitu. La ta'jal alayya. Jadi jangan terburu-buru kamu alayya atas aku. Ana rajulun ajamiyun. Aku ini orang ajam. Seorang ajamiyun, bukan Arab. Gharibun, orang asing yang mengembara. Dakhaltu al-balada, masuk pada satu negeri. Fakultu, maka aku bertanya, Madinatu man hadhihi, ini kotanya siapa ini? Faqul, maka mereka menjawab, Madinatu Rasulillah, ini kotanya Rasulullah, Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tanya kalau gitu, fakultum fa'aina qasruhu, kalau ini kotanya Rasulullah di mana istananya? Fa'aina, maka itu di mana qasru, istananya Rasul. Wa qassa, dan menceritakan siapa Hatim al-qissata tadi. Jadi dijawab, ya enggak punya, Nabi enggak punya istana, adanya adalah rumah petak, nah, rumah kecil. Lah kalau gitu istananya para sahabatnya di mana? Para sahabat juga tidak punya istana, yang ada adalah rumah kecil-kecil, petak-petak yang apa mepet dengan bumi. Sumakola, kemudian berkata siapa Hatim, wakot kola, padahal wakot kola, dan sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada itu lakum bagi Rasulullah, dalam Rasulullah apa, uswatun, teladan, hasanatun, yang baik. Padahal Rasulullah telah Allah telah dawuh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah dalam diri ada teladan yang baik. Fa antum, maka adapun kamu biman, dengan siapa ta'assaitum, kamu dengan siapa, ngikut kamu itu ngikuti siapa kalau gitu? Abi Rasulillah, apakah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambir fauna, atau ngikuti Fir'aun, kok rumahmu besar-besar? Jadi ngeledeknya Hatim langsung, kamu ngikuti Nabi atau ngikuti Fir'aun gitu. Yaitu awaliman, permulaannya orang bana yang membangun siapa, man bil jassi, dengan dilepo itu, dengan di apa namanya, ya dilepo, ya di plester, wal ajuri, dan pakai batu bata. Akhirnya fakhollu, maka kemudian melepas siapa kaum anhu dari Hatim, watarokuhu, dan meninggalkan siapa kaum dan hu pada Hatim. Akhirnya dibebaskan Hatim itu karena orang ya bingung, akhirnya ngadepi Hatim itu pokoknya kalah semua orang ngadepi Hatim. Orangnya itu teksek lah gitu ya. Kalau sini ya Pak Yoyo lah, orangnya tidak hadir itu.
Kalau sini Pak Yoyo pokoknya. Fahadi maka adapun ini hikayah itu hikayatu Hatimin al-Asami, yaitu hikayahnya Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala. Wa sayati dan bakal datang min sirati salafi, dari perjalanan ulama salaf, fil bidadzati di dalam apa rendahnya tingkah, watar kita jamuli dan meninggalkan berhias, apa ma perkara yashhadu yang menyaksikan apa malidzalika atau menjadi bukti apa malidzalika pada demikian siratis salaf tadi itu, fi mawadhihi di dalam beberapa tempatnya nanti akan ada lebih banyak lagi cerita-cerita tentang ulama salaf. Wa tahqiqu adapun menyatakan fi di dalam itu anna tazayyuna, sesungguhnya berhias bil mubahi dengan perkara yang mubah itu laisa bukanlah apa tazayyun itu bi haramin. Artinya sebetulnya itu tidak haram juga, tidak haram juga. Orang mau memakai apa namanya berhias dengan macam-macam, punya rumah besar, mobil bagus, punya pesawat, punya macam-macam, itu pada dasarnya boleh. Walakinil khawdu, tetapi adapun masuk fihi di dalam at-tazayyun itu yujibu, menyebabkan apa khawd al-unsa pada rasa nyaman bihi dengan mubah. Oh ini orang tasawuf ya tentu saja pendekatannya adalah pendekatan tasawuf, beda dengan pendekatannya fikih ya. Kalau fikih itu kan pokoknya fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha lah gitu. Orang kampleng genten lah gitu. Orang lah. Tapi kalau orang tasawuf itu faman afa wa aslaha lah gitu. Jadi kampleng itu ya kemudian memaafkan, kemudian diperbaiki lah, itu tasawuf. Itu yujibu menyebabkan apa khawd al-unsa pada merasa nyaman bi dengan mubah, hatta yasyukka sehingga merasa berat apa tarkuhu meninggalkan mubah. Jadi pada dasarnya tidak apa-apa, hanya kalau terlanjur masuk nanti sulit keluarnya. Bastidamatu zinati adapun melanggengkan berhias, itulah tumkinu tidak mungkin apa istidamatu zina illa bimubasyarati asbabin, kecuali dengan melakukan beberapa sebab fil ghalibi di dalam umumnya. Yalzamu yang tetap min muraatiha dari menjaga istidamah apa takallufu irtikabul ma'asi, yaitu melakukan beberapa kemaksiatan, minal mudahanati dari mudahanah. Mudahanah itu artinya apa? Orang bermuka baik tapi hatinya enggak, apa namanya, lip service. Lip service itu mudahanah. Hanya apa namanya, ya lip service lah, hanya kayak umpamanya orang ngajak makan, ayo padahal enggak, padahal gitu. Jadi apa? Basa-basi, basa-basi, mudahanah. Wa mura'atil khalqi, dan menjaga makhluk. Wa mura'atihim, dan apa namanya, menjaga harga dirinya makhluk. Wa umurin, dan beberapa perkara ukhra yang lain, ya yang adapun
al-ma'asi minal mudahanah wal mura'atil khalqil akhiri itu mahzuratun, tercegah atau dilarang. Wal khazmu, adapun berbicara yang benar itu ijtinabu dzalika, menjauhi semuanya itu. Nah, mengapa? Li'anna man, karena sesungguhnya orang khodo yang masuk siapa man fid dunya, di dunia ini, la itu yaslamu, tidak selamat siapa man minha, dari dunia, albattata, sama sekali. Walau kana, dan jika ada apa assalamatu, keselamatan itu mabdulatan, dipasrahkan ma'al khawwi, beserta masuk fiha, di dalam dunia, lakana, maka ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu layubalihu, tidak menyangatkan siapa Nabi fitarkid dunia, di dalam meninggalkan dunia. Jadi artinya gini, orang tidak masuk saja untuk mencintai dunia itu sudah mesti akan terbawa, apalagi yang mendalami. Nah itu maksudnya begitu. Si tasawuf ini ya menukui. Hatta naza'a, sehingga melepas siapa Nabi al-qamisa, pada baju kurungnya, gamis, al-mutarraza, yang yang dihiasi, yang dislereti, bil alami, dengan corak. Wa naza'a, dan melepas siapa Nabi khotamad dzahabi, pada cincin emas, fi asna'il khutbati, di tengah-tengah khutbah. Jadi sampai seperti itu. Ila ghairi dzalika, pada selain, sampai pada selain demikian. Hatta naza'al qamisa al-mutarraza tadi, mimma, dari perkara sayati, yang bakal datang apa bayanuhu, penjelasannya. Wah ini sudah jauh sekali. Orang sekarang padahal kalau mau tampil apalagi di TV itu pakai baju yang ngejreng-ngejreng itu. Ya. Makanya pakai jaka-jaka, ada jaka kendil, ada jaka tarup, ada jaka kelana, ada. Ya Allah. Waqad khukiya, dan sungguh diriwayatkan, diceritakan, apa anna Yahya ibna Yazid, sesungguhnya Yahya bin Yazid An-Naufaliyah. Jadi kalau sekarang ada novel itu, Habib Jindan bin Novel, ini Naufal, itu ada ini. Itu kataba, kirim surat siapa Yahya ila Malik bin Anasin, kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini dikritik oleh Yahya bin Yazid radhiyallahu anhu. Dia kirim surat, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalin wal akhirin, min Yahya ibni Yazid ibni Abdul Malik ila Malik bin Anasin, katanya ini. Ini surat dari Yahya bin Yazid bin Malik bin Abdul Malik, ditujukan kepada Malik bin Anas. Amma ba'du, hai ba'dal basmalah wassalatu wassalami ala rasulillah. Katanya ya, dalam surat itu mengatakan, faqad balaghani, sungguh telah sampai ini kepadaku, apa annaka, sesungguhnya kamu itu talbasu, memakai pakaian kamu, ad-daqaqa, yang pakaian yang halus, pakaian yang bagus, wa ta'kulu, dan makan siapa kamu, ar-raqaqa, pada roti yang enak, wa tajlisu, dan duduk siapa kamu, alal wati'i, atas hamparan yang halus. Aku dengar, katanya, aku dengar kamu katanya pakaiannya bagus, makanannya enak, kemudian duduk di hamparan permadani,
Wa taj'alu ala babika hajiban, dan kamu menjadikan ala babika di pintu rumahmu hajiban, penjaga, ada security-nya. Katanya kamu bikin bikin security di situ, menjaga. Waqad jalasta, dan sungguh telah duduk siapa kamu majlisal ilmi, pada majlis ilmu. Waqad darabta, waqad darabat, dan sungguh berjalan ilaika kepadamu al-matiyatu, al-matiu tunggangan. Atau gini saja, waqad dzuribat, dan sungguh dipasang ilaika kepadamu al-matiu kendaraan. Bartakhala, dan berangkat ilaika kepadamu siapa annasu, manusia. Kamu punya majelis dan kamu disiapkan kendaraan dan orang berbondong-bondong kepadamu. Wattakhadzuka imaman, wattakhadzuka, dan menjadikan siapa annas ka kepadamu imaman, menjadi imam. Waradau, dan ridho siapa nas biqaulika, dengan ucapanmu, dan mereka mau mendengar pada ucapanmu. Fattaqillaha, maka takutlah kamu wahai Malik Allah kepada Allah Ta'ala. Wah, ini Imam Malik, Imam Malik kan poknya orang ini dinasihati oleh Yahya bin Yazid bin Abdul Malik. Jadi dinasihati, kamu dengar katanya kamu itu pakaiannya bagus, makanannya enak, duduknya di permadani yang indah, kamu disiapkan kendaraan kalau kemana-mana, kemudian orang berbondong-bondong kepadamu, kan kamu dijadikan sebagai imamnya, dan seterusnya. Takutlah kamu kepada Allah. Ya Maliku, wahai Malik. Wa alaika, ilzam alaika bitawadhu'i, dengan tawadhu. Imam Malik di terus dia bilang, katabtu, aku nulis ilaika kepadamu bin nasihati, dengan nasihat minni dariku. Tapi aku nulis ini bukan karena apa-apa, ini murni nasihat. Kitaban, pada kitab, mattala'a alaihi ghairullahi subhanahu wa ta'ala, yang tidak melihat alaihi atas kitab siapa ghairullahi, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini nulisnya tidak ada niatan lain kecuali nasihat, dan yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Allah. Wassalam, katanya. Udah gitu aja suratnya itu. Wah, kalau sekarang ketua MUI disurati gitu kira-kira gitu kan, marah kira-kira ya. Ketua MUI mamanya disurati, Ustaz Jajang kirim surat, takutlah kamu kepada Allah. Waduh. Aduh. Lah ini ada imam yang luar biasa. Imam Malik itu orang yang luar biasa, seorang mujtahid mutlak, dinasihati. Fakataba, maka kemudian menjawab, menulis siapa ilai kepada Yahya siapa Malikun wa Malik. Imam Malik menjawab, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bin Malik ibni Anasin, dari Malik bin Anas, ila Yahya ibni Yazid, pada Yahya bin Yazid. Salamullahi alaika, semoga selamatan Allah alaika atas engkau. Amma ba'du. Dijawab. Fakot wasola, sungguh telah sampai ilayya kepadaku apa kita buka suratmu. Fawakoa, maka jatuh apa kita bukmini dariku mau kian nasihati. Tapi surat itu bagiku adalah merupakan nasihat. Nah, luar biasa Imam Malik ini. Suratmu itu bagiku adalah merupakan nasihat, wasyafaqati, dan bentuk kasih sayang.
wal adabi, dan dengan etika yang luar biasa. Amta'akallahu, semoga memberikan kegembiraan kepadamu siapa Allah, Allah bitakwa, dengan takwa. Dibalasnya dengan luar biasa juga. Wa jazaka, dan semoga membalas siapa Allah kepadamu bin nasihati, dengan nasihat itu khairan, pada kebaikan. Wa as'alu, dan memohon siapa aku Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala at-taufiqa, pada pertolongan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini masih muqaddimah suratnya. Fa'ammama, maka adapun perkara Zakarta, yang telah menyebutkan siapa engkau li, bagi kepadaku, ani, sesungguhnya aku itu akulur rokoko, memakan ar-rokoko, pada roti yang halus, roti yang enak maksudnya. Wa albasu, dan memakai siapa aku ad-dakoko, pada roti, pakaian yang halus, yang bagus. Wa akhtajibu, dan membikin bodyguard siapa aku, bikin security tadi itu. Wa ajlisu, dan duduk siapa aku alal wati'i, atas hamparan permadani. Fanahnu, adapun aku itu naf'alu, melakukan siapa aku dzalika, pada semuanya tadi itu. Wa nastaghfiru, dan memohon siapa aku Allah kepada, mohon ampun siapa aku Allah kepada Allah Ta'ala. Faqad qala, maka sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, kul, katakan. Jadi jawabannya bukan siapa yang bilang tidak boleh, nah kan gitu. Kalau saya disurati kira-kira dalilnya mana lah gitu. Dalilnya mana yang mengharamkan itu, dalilnya mana? Tapi jawabannya adalah sangat halus sekali. Jawabannya kul, katakan, man harrama zinatallahi, siapa harrama itu yang mengharamkan siapa, man zinatallahi, pada hiasannya Allah, allati ukhrija, allati akhraja, yang mengeluarkan siapa Allah li ibadi, untuk hamba-hambanya Allah, batayyibati, dan pada perkara-perkara yang bagus, minar rezeki, dari rezeki. Barang seorang mujtahid ya dalilnya banyak udah. Jadi beliau jawabnya hanya apa yang telah kau ceritakan itu benar adanya. Nah gitu kan, benar adanya. Dan aku mohon ampun kepada Allah. Allah dawuh dalam Al-Quran, katakan siapa yang mengharamkan zinatallahi, hiasannya Allah, yang mana Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Kan semuanya, bumi dan isinya itu manusia. Lah kalau tidak boleh semuanya, terus bagaimana? Lah gitu. Wa thayyibati, dan perkara-perkara yang baik, minar rezeki. Wa inni, dan sesungguhnya aku itulah a'lamu, sungguh ngerti aku, annatarka dzalika, sesungguhnya meninggalkan tadi semuanya tadi, akulur rokok wa albasud dakok wa akhtajibu tadi itu khairun, lebih baik, minad dukhuli, daripada masuk fi, di dalam dzalik. Jadi dijawabnya, aku ngerti sebetulnya itu. Tapi wala tadakna, katanya, jangan meninggalkan kamu kepada kami min kitabika, dari suratmu. Artinya jangan berhenti ngirim surat kepadaku, jangan berhenti menasehati aku. Mulai kalau sekarang ya udah berantem ini ya, udah penistaan ini. Ada demo berjilid-jilid ini. Falasna, maka tidak ada siapa kami itu nadauka meninggalkan siapa kami kepada min kitabina, dari surat kami, wassalam. Jadi kami juga tidak akan berhenti untuk berkirim surat kepadamu untuk menasihati. Nah gitu. Artinya jangan sampai ini menjadi kita lost kontak. Nah gitu ya, jangan sampai lost doll gitu.
Fangzur maka lihatlah. Fangzur maka lihatlah ila insafi Malikin, pada kesadaran Imam Malik. Iz i'tarafa, karena mengaku siapa Imam Malik, anna tarka dzalika, pada sesungguhnya meninggalkan demikian, akulur rokok wa albasud dakok tadi, itu khairun, lebih baik, minad dukhuli, daripada masuk fi, di dalam zalik. Tapi wa'afta, dan berfatwa siapa Malik bi anau, sesungguhnya zalik itu mubahun, boleh, bukan kok tidak boleh, boleh. Waqad sodako, dan sungguh telah benar siapa apa fatwa tadi, fihima, di dalam keduanya tadi, Imam Yazid dan Imam Malik tadi jami'an. Wa mithla Malikin, dan orang yang seperti Imam Malik, fi mansobi, di dalam derajatnya Imam Malik, idza samahat, ketika toleran itu, memurahkan nafsu jiwanya, mislu Malikin bil insafi, dengan sadar itu, wal i'tirafi, dan mengakui, fi misli hadhi nasihati, di dalam seperti nasihat ini. Jadi dinasihati, diterima, ya, walaupun tahu itu adalah perkara yang, kalau sekarang kan ya tadi, kalau sekarang dijawab mana dalilnya yang melarang, kan gitu, sambil begini-begini sama mana dalilnya yang melarang, Qurannya jelas boleh, nah gitu. Tapi tidak, Imam Malik menerima nasihat itu, terima kasih atas nasihatnya, kemudian saya akui itu. Fatakwa, maka menjadi kuat. Aidon, lagi nafsu jiwanya, mithlu Malikin tadi itu, atau jiwanya Imam Malik saja, nafsu jiwanya Imam Malik, alal wuqufi, atas menetapi, ala hududil mubahi, atas batasan-batasan mubah, hatta la yahmilahu, sehingga tidak menanggung, tidak mendorong kepada Imam Malik apa dzalika, demikian mubah, alal muraati, atas pamer, wal mudahanati, yaitu lip service tadi itu, wa tazawuji, dan melewati, ilal makruhati, kepada perkara-perkara yang makruh. Jadi karena Imam Malik tahu batas-batasannya, sampai mana, bagaimana menjaganya. Jadi Yazid bin Yahya bin Yazidnya juga baik karena menasihati, yang dinasihati juga menerima dengan baik dan terkontrol. Wa amma ghairuhu, adapun selain Imam Malik, ilu fala yakdiru, maka tidak mampu siapa ghair, alaihi, atas al-wukuf ala hududil mubah. Fata'riju, maka adapun naik alat tanah umi, atas enak-enakan bil mubahi, dengan perkara yang mubah, itu khotorun azimun, adalah sesuatu kekhawatiran azimun, yang agung. Wawa, adapun ta'rij itu ba'idun, jauh, minal khaufi, dari rasa takut, wal khosyati, dan kalau khauf itu takut terhadap kemungkinan ke depan. Kalau khosyah ini takut karena terhadap melakukan dosa. Atau sebaliknya, itu adalah khauf, antara khosyah dengan khauf. Ya artinya sama-sama takutnya. Wa khosyatu ulama'illahi, dan adapun keistimewaannya ulamanya Allah Ta'ala, itu al khosyatu adalah
rasa takut tadi itu. Wa khosyatul khosyati, dan adapun teristimewanya rasa takut itu at-taba'udu. Itu at-taba'udu adalah menjauhi min madzanil khotori, dari tempat dugaan kesalahan. Jadi sampai kemungkinan terjadi kesalahan itu sudah diantisipasi, jangan sampai orang terjerumus sampai pada kesalahan. Jadi madzanil khotor itu kehati-hatian yang luar biasa.